Perdebatan soal riba seringkali bukan soal dalil, tapi soal pemahaman. Banyak orang begitu percaya diri menyebut sesuatu haram tanpa benar-benar memahami apa yang sedang mereka ucapkan. Akibatnya, yang terjadi bukan diskusi ilmiah, tapi kebingungan yang dipaksakan terlihat benar. Disinilah letak masalahnya. Ketika istilah dipahami secara setengah-setengah, lalu dijadikan senjata untuk menyerang, bukan untuk mencari kebenaran. Dan dalam perdebatan kali ini, kita melihat dengan jelas bagaimana kekacauan definisi justru membuka kelemahan logika itu sendiri. Rizal, kita mau lanjutin yang tadi, Rizal, ya. Di dalam hukum Taurat, mengenai riba tadi, mengenai riba. Oke. Di dalam agama Islam, boleh nggak riba itu dilakukan? Nggak boleh, haram hukumnya. Tidak boleh. Haram hukumnya. Baik. Saya ambil dulu ya, biar kita nggak debat kusir. Oke. Saya balikan dulu kamera saya. Haram ya, ingat, haram. Makanya kalian ini kena malapetaka ini. Oke. Riba adalah penambahan nilai, kelebihan, ataupun bunga. Oke? Ya. Oke. Sekarang begini, saya balik lagi kamera saya. Dan itu dilarang ya. Baik. Rizal, kamu kan jual spare part motor tuh. Oke. Ban IRC sekarang yang ring 14 nomor 90 berapa harganya? Berapa? 200.000. 200.000. Saya kebetulan barusan ambil motor. Ya. Baik. Gini. Itu bannya Michelin. Bannya Michelin ring 14 90 motor Matic. Begini. Kalau kamu beli harganya 200.000 IRC tadi ya, sebut merek nggak apa-apa ya. Kalau kamu jual seharga 220.000, terjadi nggak di situ yang namanya penambahan nilai? Iya, terjadi. Terjadi nggak di situ yang namanya profit? Iya. Oke. Dan itu menurut agama Anda dilarang, setuju? Enggak. Nah, sekarang enggak kan? Memang Rizal ini memang. Rizal, tadi kamu bilang, dengar dulu Rizal, tadi kamu bilang bahwasanya riba itu dilarang. Apa itu riba? Riba itu adalah penambahan nilai, keuntungan, bunga, profit. Setuju? Dia matikan wifi, mati. Di dalam Al-Quran dijelaskan dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Oke, apa itu riba? Riba itu adalah penambahan dari uang yang kita pinjamkan. Ingat ya, dari uang, bukan dari hal yang lain. Contohnya aku beli ban 200.000. Baik. Ya. Baik. Uang tidak itu yang Anda pakai. Aku jelaskan dulu. Aku beli ban 200.000 lalu ku jual 250.000. Apakah itu riba, Rizal? Bukan. Itu adalah jual beli. Riba itu. Baik. Kita gunakan etimologi ya. Dengar dulu ya. Ketika aku meminjamkan uang kepadamu, lalu ketika kau kembalikan kepada aku minta kelebihan 50.000 rupiah. Kau harus kembalikan kepadaku 250 dis. Di sanalah letak ribanya itu dis ya. Jadi Kudis merasa keberatan dengan penambahan nilai uang tadi. Baik, sebentar. Kalau kamu berdasarkan Al-Cunguriyah, ya kayak di diskusi tadi. Benar. Lihat ini Rizal. Riba adalah kata bahasa Arab yang secara etimologi berarti tambahan. Setuju? Jangan ketawa. Sebentar, setuju tidak bahwasanya arti daripada riba itu adalah tambahan, zaidah, pertumbuhan atau kelebihan? Setuju?
Benar, tapi Oke, kalau kau beli ban, sebentar. Kalau kau beli ban 200.000, ban tadi merek IRC, ring 14, ukuran 90 per 90. Ya, kau beli itu harga 200. Kau jual 220 atau 250 kau jualnya. Tempat Rijal mahal nih, bisa dulu dia. itu menurutmu Sebentar, itu Rijal, adalah- dengar dulu. Terjadi nggak di situ pertambahan nilai? Iya, terjadi. Terjadi nggak di situ riba? Iya. Iya, iya. Aku kira semakin jauh. Makanya saya bilang Rizal, makanya kalau kutip kitab orang Wahyudi dibaca dengan benar. Riba itu boleh, yang tidak dengar Rizal. Jauh, Ini akibat dengar. Nah, tenang dulu. Boleh saya ngomong Rizal? Gantian lah, masa aku nggak kasih ngomong? Abis ini kamu ngomong gini. Makanya kalau sama aja saya paham orang hutan, orang yang biasa hidup di pedalaman, sampai di pantai kalian lihat, wih, orang-orang kok cuma pakai celana dalam, ini keren-keren ini. Nah, Anda pengen ikut-ikutan, pengen niru-niru, tetapi ketika niru salah niru. Anda tanya, di mana kau beli celana kayak begitu yang cuma celana dalam begitu situ di mall situ. Pergi Anda ke mall. Sampai mall Anda beli celana dalam. Anda lihat, Anda pakai ke pantai. Wah, sampai di pantai Anda diketawain orang. Kenapa semua orang menertawakan saya? Ada apa? Ada salah dengan saya? Ternyata yang Anda beli itu celana dalam perempuan. Anda tidak tahu bahwa celana dalam itu ada dua jenis. Ada buat laki-laki, ada buat perempuan. Karena Anda akibat daripada ikut-ikut, ngutip-ngutip, Anda pakai celana dalam perempuan. Itulah yang terjadi kepada kalian. Riba di dalam perjanjian lama itu dilarang dikenakan kepada orang miskin, orang susah. Nggak boleh kau bungakan uang kepada dia susah kau bungakan uang. Itu nggak boleh. Tetapi kalau Anda berikan kepada pebisnis, kepada pemutar usaha, pemutar modal, itu boleh. Nah, akibat kalian salah kutip begini, Rizal, makanya jadi bingung sendiri. Silakan kau jelaskan. Baik, terima kasih atas waktunya, Dis ya. Aku kira, Dis, mohon maaf, jauh-jauh kau merantau ke negeri orang itu membuatmu semakin pintar. Mohon maaf, ternyata kepintaranmu itu menurun, menurut saya. Kenapa? Karena kau menyamakan antara riba dengan laba. Ya, itu dua hal yang sangat berbeda. Ya, sudah aku jelaskan tadi. Oh Rizal, jadi riba itu adalah menurut Edis keuntungan yang kita dapat dari hasil perdagangan. Bukan, itu namanya laba. Kalau riba itu keuntungan ketika kita memberikan pinjaman uang kepada orang, lalu pinjaman uang itu dikembalikannya kepada kita dengan kelebihannya. Itulah riba, Dis. Itu pertama kau harus ketahui itu dulu, ya. Bukan riba itu bukan keuntungan atau laba. Ini kesalahan kalian dalam memahami. Mungkin aku rasa ini enggak, sebenarnya anak TK, anak SD aja udah tahu membedakan mana yang riba, mana yang laba. Oke. Ya, Baik, sudah? Itu yang pertama. Ya, silakan. Saya tanggapi. Jadi Rizal ini ngarang aja dia jawabnya. Yang penting bunyi. Perhatikan. Rizal, laba itu bukan bahasa Arab. Kata laba berasal dari bahasa Indonesia yang berarti keuntungan. Sedangkan riba ini bahasa Arab yang kita serap menjadi bahasa Indonesia ini loh. Riba adalah kata Arab yang secara etimologi artinya tambahan ataupun pertumbuhan, kelebihan. Kalau bahasa Inggrisnya profit. Artinya laba juga sama, laba. Kalau kamu jawab berdasarkan ngarang bebas, ya seperti itu, Rizal. Gini loh, kita itu berbicara kaidah bahasa. Tadi Anda sudah sepakat, Rizal, dengan saya. Apakah yang dimaksud dengan riba? Riba adalah
tambahan, sesuatu yang bertambah. Contoh. Misalnya, Anda membeli ban 200.000, Anda jual jadi 210.000, artinya ada ketambahan 10.000. Itu yang disebut dengan profit, untung atau laba. Nah, bahasa Arabnya itu adalah riba. Paham? Ya sudah, apa bahasa Arabnya laba? Bahasa Arabnya untung atau kelebihan apa? Coba jawab. Kalau bukan riba. Coba jawab. Balik ke merahmu dulu. Ketika kau berbicara tentang Al-Quran, ya, menjelaskan tentang pengertian Al-Quran, kami melihat kau sedang mempertontonkan kedunguanmu di hadapan orang banyak, ya, karena kau nggak level lah, ya. Kau tidak bisa bahasa Arab, kau tidak mampu. Ya udah, kau yang bisa bahasa Arab, Rijal. Apa bahasa Arabnya kelebihan atau untung atau profit? Maka yang berhak dalam menguraikan mana riba itu adalah orang-orang yang kompeten dalam bidangnya. Ya sudah, makanya dengar dulu. Makanya apa kalau gitu bahasa Arabnya keuntungan? Jangan dulu. Profit apa bahasa Arabnya profit? Dengar dulu ya. Maka orang-orang yang ya kalau di bawah sana, Rijal, ya kalau kayak begini kau ngomong apa, kau cuma ad hominem aja dari tadi. Jawabannya adalah Anda itu tidak boleh menafsirkan Al-Quran sesukanya. Anda harus belajar nahwu, shorof, balaghah, mantik, bayan. Dan Anda harus bersemedi dulu, bertapa dulu untuk mencapai ilmu kanuragan dan kadikjaya. Setelah itu Anda harus melewati 99 rintangan dan 77 halangan. Jawaban macam apa itu, Rijal? Gimana? Tinggal jawab saja kok. Apa itu riba dalam pengertian kaidah? Kalau kosakata itu nggak beragama loh. Tidak ada kosakata yang punya agama. Contoh, riba. Agama riba adalah Islam. Nggak. Kosakata itu bersifat netral. Jelaskan dulu pengertian kosakata itu dalam kamus bahasa Arab. Sudah dibilang riba artinya keuntungan, profit, kelebihan, pertumbuhan. Kok masih saja ngeyel? Bedakan riba dengan laba. Memang kau, Rijal. Edis memulai dengan sesuatu yang sangat sederhana, tapi justru mematikan. Konsistensi definisi. Ketika lawan debatnya menyatakan bahwa riba itu haram dan didefinisikan sebagai penambahan nilai, Edis tidak langsung membantah. Ia justru menerima definisi itu, lalu mengujinya dalam realitas hari-hari. Contoh yang digunakan sangat konkret. Jual beli ban, modal 200.000, dijual 220.000. Ada penambahan nilai, ada keuntungan. Secara definisi awal yang disepakati, itu adalah tambahan. Disinilah jebakan logika mulai bekerja. Ketika Rizal mengakui adanya penambahan, tapi menolak menyebutnya riba, terlihat jelas bahwa definisi yang ia pegang tidak konsisten. Ia terjebak dalam kontradiksi yang ia bangun sendiri. Lalu ia mencoba keluar dengan membedakan antara riba dan laba. Sekilas terdengar benar, tapi disinilah Edis menyerang lebih dalam, ke akar bahasa. Ia menegaskan bahwa riba secara etimologis berarti tambahan, pertumbuhan, atau kelebihan. Artinya, secara bahasa, konsep penambahan itu sendiri tidak bisa langsung dihakimi tanpa konteks. Di titik ini, Edis sedang menunjukkan satu hal penting, bahwa persoalan riba bukan sekadar ada atau tidaknya tambahan, tapi konteks tambahan itu sendiri. Namun lawannya justru berusaha menyederhanakan. Semua tambahan dalam pinjaman adalah riba, sementara keuntungan dalam jual beli bukan. Masalahnya, penjelasan ini tidak dibangun dari definisi yang konsisten sejak awal, melainkan dari penyesuaian setelah terpojok. Edis selalu memperluas argumen dengan analogi yang tajam, tentang orang yang meniru tanpa memahami.
Analogi celana dalam itu bukan sekedar humor, itu kritik. Kritik terhadap cara berpikir yang hanya ikut-ikutan, mengutip tanpa memahami konteks, lalu akhirnya salah menerapkan. Dan disinilah poin krusialnya. Kesalahan bukan pada teks, tapi pada cara memahami teks. Ketika berbicara tentang riba dalam tradisi yang lebih luas, termasuk dalam hukum Taurat, Edis menyoroti bahwa larangan riba tidak bersifat mutlak tanpa konteks. Ada dimensi sosial, larangan terhadap eksploitasi orang miskin, bukan larangan terhadap seluruh bentuk pertambahan nilai dalam aktivitas ekonomi. Artinya, yang diserang sebenarnya adalah ketidakadilan, bukan sekedar tambahan angka. Namun, lawannya kembali jatuh pada serangan personal, bukan menjawab substansi. Ini memperkuat kesan bahwa argumentasi yang dibangun tidak kokoh secara konsep. Edis kemudian menutup lingkaran dengan kembali ke dasar, bahasa. Ia menegaskan bahwa kosakata tidak memiliki agama. Kata riba sebagai istilah linguistik memiliki arti umum, sementara penggunaannya dalam hukum agama memiliki batasan khusus. Dan disinilah letak kesalahan fatal lawan debatnya, mencampur adukan makna bahasa dengan hukum tanpa jembatan metodologi. Perdebatan ini mengajarkan satu hal penting. Bukan semua yang terdengar religius itu benar, dan bukan semua yang diucapkan dengan yakin itu paham. Karena ketika seseorang tidak mampu membedakan antara definisi bahasa dan penerapan hukum, maka yang lahir bukan pemahaman, melainkan kekacauan yang dibungkus keyakinan. Dan lebih berbahaya lagi, ketika kekacauan itu dipertahankan dengan emosi, bukan dengan logika. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa itu riba? Tapi, apakah kita benar-benar memahami apa yang kita sebut haram, atau hanya mengulang tanpa mengerti? Karena pada akhirnya, kebenaran tidak ditentukan oleh seberapa keras kita berbicara, tapi seberapa konsisten kita berpikir.